semuanya, perkenalkan nama saya Mega Syufa Pratiwi dengan NIM F1B019011. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai governansi digital. Sebelum kita cari tahu tentang governansi digital, kita perlu tahu dulu apa itu arti digital. Kata digital dapat diartikan dengan dua cara, yakni secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kata digital berasal dari bahasa Yunani, yakni digitus yang berarti jari jemari. Apabila kita hitung, jari seseorang itu berjumlah 10. Nah, angka 10 ini terdiri dari dua radiks, yakni 1 dan 0. Oleh karena itu, kata digital didefinisikan sebagai penggambaran dari suatu kondisi bilangan yang terdiri dari angka 1 dan 0 atau off dan on. Namun, secara praktis, kata digital juga diartikan sebagai penggambaran teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi, yakni kondisi positif yang dinyatakan oleh angka 1 dan kondisi non-positif yang dinyatakan oleh angka 0. Sedangkan secara istilah dalam kamus Cambridge, kata digital diartikan sebagai menggunakan atau berkaitan dengan sinyal digital dan teknologi komputer, atau diartikan juga sebagai menampilkan informasi dalam bentuk gambar elektronik. Nah, dari dua cara tersebut dapat kita simpulkan bahwa kata digital mengabarkan suatu bentuk pembaharuan dari penggunaan elektronik yang berkaitan erat dengan teknologi komputer dan internet. Nah, selanjutnya tentang governansi digital. Sedikit berbeda dengan e-government, governansi digital atau dikenal juga dengan digital era governance atau e-governance memiliki pengertian dan ruang lingkup yang lebih luas. Mengapa demikian? Karena governansi digital sendiri itu terdiri atas dua elemen atau dua konsep, yakni governance sebagai konsep utama dan digital sebagai alat untuk meningkatkan proses governance. Sebagaimana yang diketahui bahwa governance diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan atau tata kelola pemerintahan dengan tiga domain utama, yakni negara atau pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian governansi digital mencakup penggunaan teknologi informasi dan komputer untuk meningkatkan proses pemerintahan dan mendukung e-demokrasi, e-government, dan e-business. Atau dengan kata lain, pengertian governansi digital diartikan sebagai penggunaan teknologi dan informasi untuk mengintegrasikan layanan pemerintah berupa government to citizen, government to business, dan government to government. Governansi digital hadir sebagai bentuk adaptasi atau transformasi dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi ini memberikan perubahan terhadap cara pikir dan perilaku masyarakat dalam menjalani kehidupannya, baik kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Nah, sebagai konsekuensinya, perubahan-perubahan tersebut mendorong masyarakat untuk menuntut dan memberikan tekanan kepada pemerintah agar mengubah sifat hubungan antara pemerintah dengan warga negara yang semula satu arah menjadi dua arah untuk sama-sama membentuk layanan publik yang lebih efektif dan efisien melalui digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, maka akan membuka peluang bagi peningkatan kualitas layanan pemerintah, baik itu layanan kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu, apabila governansi digital ini dijalankan dan dikelola dengan baik, maka akan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik, sehingga akan berimplikasi pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Tidak hanya itu, penerapan governansi digital juga akan mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi dalam proses pemerintahan, serta dapat menciptakan masyarakat informasi yang lebih berkualitas. Praktik governansi digital di Indonesia dapat dilihat dari dua bentuk, yakni digitalisasi pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur digital. Yang pertama, digitalisasi pelayanan publik. Sebagian besar praktik governansi digital dapat kita lihat dari banyaknya situs-situs resmi lembaga pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta tersedianya pelayanan publik yang dilakukan secara online. Yang pertama ada SP4N Lapor.
SP4N Lapor merupakan layanan pengaduan secara online yang dibuat dengan tujuan untuk menerima dan melayani segala bentuk aspirasi, keluhan, dan pengaduan masyarakat melalui satu saluran secara nasional. Dan ini merupakan bentuk jaminan agar aspirasi masyarakat dari manapun dan jenis apapun dapat disalurkan kepada pihak yang berwenang. Hingga saat ini, layanan SP4N Lapor telah terhubung dengan 34 kementerian, 96 lembaga, dan 493 pemerintah daerah di Indonesia. Dengan adanya layanan ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat karena aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan mudah dan terpadu, serta dapat diselesaikan secara tuntas. Digitalisasi pelayanan publik yang kedua ada sistem pengadaan secara elektronik. Sistem ini merupakan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sebelum adanya aplikasi ini, pemerintah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa masih dilakukan secara konvensional, yakni melalui pelelangan, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung. Namun, cara-cara tersebut justru menimbulkan beberapa masalah, tidak jarang pula menimbulkan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu, dilakukan peralihan metode menjadi elektronik seperti e-tendering, e-bidding, e-katalog, dan e-purchasing melalui SPSE. Selain digitalisasi pelayanan publik, praktik governansi digital juga dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam penyediaan infrastruktur digital secara nasional. Guna mendukung setiap individu untuk dapat memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, maka diperlukan dukungan dari adanya infrastruktur digital yang memadai pula di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu, pemerintah tengah melakukan beberapa langkah guna memberikan atau menyediakan infrastruktur digital yang memadai, seperti proyek strategis nasional satelit multifungsi atau dikenal dengan Satelit Republik Indonesia atau SATRIA. Nah, satelit ini dibangun untuk menyediakan akses internet di 150.000 titik layanan publik, sekaligus sebagai solusi bagi wilayah 3T yang sulit dijangkau oleh proyek Palaparing. Itu pemerintah juga tengah berupaya membangun infrastruktur digital melalui 3 layer jaringan. Yang pertama, membangun lebih dari 360.000 km National Fiber Optic Backbone. Yang kedua, yakni membangun jaringan microwave link dan fiber link untuk wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau dengan fiber optik. Dan layer yang ketiga, yakni menyediakan sejumlah base transceiver station atau BTS yang menyalurkan akses jaringan 4G di lebih dari 83.000 desa dan kelurahan di Indonesia. Yap, tentunya saya pernah menikmati pelayanan publik berbasis governansi digital, salah satunya yakni KAI Akses. Nah, KAI Akses ini merupakan aplikasi inovasi yang dibangun oleh PT KAI untuk memberikan beberapa pelayanan yang disediakan oleh KAI Group, seperti pemesanan tiket kereta api jarak jauh, informasi KRL, kemudian pemesanan tiket kereta api wisata, kereta api bandara, dan KAI Logistik. Dengan adanya aplikasi KAI Akses ini tentu sangat memudahkan saya dalam mendapatkan pelayanan kereta api, baik itu sebelum, saat, maupun sesudah perjalanan. Untuk metode pembayarannya, KAI Akses juga menyediakan fitur KAI Pay yang memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran terhadap semua jenis produk KAI. Kemudian, salah satu hal yang menarik dan berbeda dengan platform-platform pemesanan tiket lainnya, pemesanan tiket di KAI Akses tidak dikenakan biaya layanan dan tidak jarang juga KAI Akses memberikan promo-promo menarik untuk para pelanggannya. Dengan fitur-fitur yang menarik dan memudahkan tersebut, KAI Akses menjadi salah satu pilihan saya dalam menikmati pelayanan kereta api di Indonesia. Sekian penjelasan dan pemaparan saya mengenai governansi digital di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.